Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan terakhir tentang prinsip ekologi dan lingkungan. Saya ke bagian yang terakhir ini, jadi mungkin sudah siap-siap liburan, namun masih ada perkuliahan gitu ya. Eh, saya kedapatan untuk memberikan materi tentang bagaimana prinsip lingkungan terhadap dampak dari pembangunan ekonomi dilihat dari keterkaitannya dengan lingkungan dan juga kesejahteraan sosial, di mana kalau kita lihat secara dasarnya kita bisa ketahui bahwa pembangunan ekonomi pada prinsipnya ada banyak teori, di mana salah satu teori yang menyebutkan adalah ada perpindahan dari proses kita berburu dan misalnya eh, cocok tanam, kemudian berubah menjadi era industri, di mana kita nanti pada saat ini sudah melewati pada era industri 4.0 yang sebenarnya beberapa negara juga sudah mendeklar memasuki era industri 5.0. Namun kalau kita melihat salah satu permasalahan dari pembangunan ekonomi dan perkembangan industri yang sangat pesat ini, salah satunya adalah juga dibarengi dengan peningkatan dari populasi dunia. Nah, peningkatan dari populasi dunia ini kalau kita lihat dari step by step atau stage tahapan dari industrialisasi, kita melihat bahwa pertama kali industrialisasi diperkenalkan sekitar 1800-an atau abad 18, di mana dimulai dari ditemukannya mesin uap yang pada prinsipnya sebenarnya meskipun mesin uap yang diproduksi saat itu atau ditemukan oleh James Watt itu lebih pada pengembangan transportasi laut dan juga beberapa transportasi darat. Namun ada side effect dari penemuan itu adalah meningkatnya industri-industri dan akhirnya meningkatkan dari perkembangan ekonomi. Namun di sini kita melihat bahwa pengembangan ekonomi ternyata juga ada side effect yang lain adalah peningkatan juga pada wilayah populasi manusia, di mana pada proses industrialisasi ini juga meningkatkan urbanisasi penduduk-penduduk yang pada awalnya sangat tersebar, pada konteks ini masuk di industrialisasi, maka banyak terjadi pengumpulan-pengumpulan manusia yang dinamakan contohnya adalah urbanisasi. Jadi ada wilayah suburb, ada wilayah urban. Sehingga ini yang memunculkan bahwa peningkatan dari populasi salah satunya adalah efek dari peningkatan atau growth dari perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini pada prinsipnya kalau kita menghitung GDP dan yang lainnya kita tidak masuk di wilayah itu, namun kita coba untuk mempelajari step by step atau stage dari industrialisasi yang ada di dunia. Yang ini diawali oleh misalnya industri 1.0, ini dimulai saat proses menanam dan berburu ini sudah mulai terjadi peningkatan satu step lagi di mana ditandai dengan ditemukannya suatu alat atau mesin uap saat itu oleh James Watt, di mana meskipun awalnya ini difungsikan untuk peningkatan transportasi laut dan juga darat, namun pada akhirnya mempengaruhi juga bagaimana kemudian menghasilkan satu power yang nanti digunakan untuk keperluan-keperluan industri. Namun satu kendala adalah pada saat itu masih belum dilakukannya proses produksi-produksi massal. Dan produksi massal ini menandai beralihnya dari stage industrialisasi 1.0 menjadi industrialisasi 2.0. Di mana pada industri 2.0 ini mungkin tonggak yang paling penting adalah dua orang itu ya. Yang pertama adalah Nikola Tesla dan yang kedua adalah James Watt, di mana pelopor dari ilmu listrik dan juga daya ini
memungkinkan terjadinya proses produksi atau assembly secara massal, dan pada konteks ini dimulai tahun 1900-an. Kemudian industrialisasi 2.0 ini berpindah ke industrialisasi 3.0 berupa automatisasi komputer dan elektronik. Kemudian industrialisasi 4.0 yang saat ini mungkin menjadi istilah yang paling sering kita dengar, industrialisasi 4.0, Internet of Things dan yang lainnya. Namun misalnya Jepang adalah negara pertama yang mendeklar bahwa negaranya sudah memasuki era industri 5.0, yaitu di mana industri ini mengoptimalkan antara pemberdayaan manusia, teknologi, dan juga untuk perekonomiannya. Dan ini yang menjadi PR kita ke depan dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, berhubung kita sudah masuk ke Indonesia, atau tadi sudah kita sebutkan tentang negara Indonesia, maka satu pertanyaan yang paling penting adalah Indonesia ini masuk di mana? Meskipun roadmap untuk industri 4.0, Pak Jokowi juga sudah berkali-kali menegaskan bahwa Indonesia siap memasuki industri 4.0, namun pertanyaannya adalah apakah memang benar Indonesia ini sudah memasuki 4.0? Karena secara real kita lihat realitanya bahwa Indonesia ini bahkan mungkin belum masuk 2.0. Ada juga joke yang menyebutkan bahwa Indonesia ini sebenarnya kompleks itu, karena ada beberapa bagian di Indonesia ini yang sudah menerapkan industri 4.0, namun ada juga yang masih bahkan adalah 4.0 dan ada yang masih 0.4. Jadi artinya bahkan masih belum masuk ke era industri. Artinya masih bercocok tanam, berburu, dan yang lainnya. Nah, Indonesia ini memang agak unik, satu negara di mana diversitasnya paling tinggi, kemudian indikator-indikator ekonomi juga sangat sulit memotret, karena di kita, di Indonesia ini sangat beragam, mulai dari pendapatan per bulan yang bisa sampai miliaran, namun ada juga pendapatan per bulan yang bahkan mungkin ratusan ribu saja tidak sampai. Sehingga di sini kita betul-betul menyebutkan apakah Indonesia ini betul-betul masuk di era 4.0 atau bahkan masih peralihan menuju 1.0. Lah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menggeliti untuk bisa kita jawab. Nah, yang menjadi kesepakatan di seluruh para ekonom ataupun para teknologis, di mana menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali yang dipertimbangkan paling dominan adalah adanya benefit atau keuntungan dari segi private, ya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana ketergantungan atau keterkaitan juga antara supply demand dihubungkan dengan sumber daya alam. Salah satu permasalahan ekonomi untuk di dunia dan bahkan juga di Indonesia adalah bahwa satu indikator yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam, ini belum menjadi pertimbangan utama dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena di Indonesia misalnya kita lihat mungkin yang paling mudah misalnya daerah tambang ataupun daerah yang lain, itu seringkali pada daerah tambang atau daerah di mana sebenarnya pusat industri yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini justru menjadi kantong-kantong kemiskinan, kantong-kantong pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Jadi ini menjadi tantangan bersama. Padahal pihak ketiga atau di sini adalah masyarakat, ini menjadi satu bagian masyarakat yang mungkin justru malah dia menikmati ketidaknyamanan atau permasalahan dari pertumbuhan ekonomi yang hanya menitik beratkan pada growth ekonomi saja tanpa mempertimbangkan sumber daya alam. Nah,
sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah tidak banyak perusahaan yang coba untuk betul-betul memahami prinsip-prinsip daripada ekologi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui ini eksploitasinya menjadi sangat ini ugal-ugalan sehingga permasalahan lingkungan ini tidak dipertimbangkan. Sehingga sampah dan polutan ini menjadi permasalahan yang cenderung untuk dikesampingkan. Meskipun kita tahu bahwa di negara kita sendiri penerapan dari misalnya apa ini jaminan tentang misalnya kalau kita mengeksploitasi misalnya gas alam atau mengeksploitasi tambang, maka kita mempunyai kewajiban untuk merestorasi, menutup kembali, kemudian menjamin bahwa tidak ada kerusakan yang besar pada lokasi itu. Namun kenyataannya di aplikasi di lapang ini masih banyak sekali apa ini kerusakan-kerusakan alam yang sangat masif gitu ya. Meskipun misalnya kalau kita mau mendirikan atau mengolah suatu lahan yang lain itu tentu ada amdalnya yang harus dipenuhi. Namun juga ini masih menjadi masalah besar untuk aplikasi yang memang betul-betul bisa berjalan di lapang. Dan proses dari industrialisasi untuk menumbuhkan suatu perekonomian ini menghasilkan beberapa dampak yang tidak mungkin untuk dihindari. Namun ini harus dikelola ya. Saya kira untuk menghindari satu dampak dari waste dan polutan ini sangat sulit untuk dihindari, namun akan bisa baik jika kita mampu manajemen atau mengolah dengan cara yang baik. Contoh misalnya ini kalau kita melihat ada beberapa kategori dari sampah dan juga polutan ini sangat banyak dan ini semuanya adalah hasil dari industrialisasi di mana proses dari industrialisasi itu akan menghasilkan satu waste dan polutan yang betul-betul sangat luar biasa sehingga menuntut kita untuk betul-betul mempertimbangkan bahwa peningkatan perekonomian, peningkatan atau pertumbuhan ekonomi harus juga sejalan dengan prinsip-prinsip dan kaidah ekologi. Untuk itu, maka ada banyak sekali kalau kita hanya mengejar tentang peningkatan produksi barang dan jasa untuk perekonomian, maka ada beberapa cost yang harus dipertimbangkan lebih dari tidak hanya intinya adalah mendapatkan keuntungan finansial saja. Nah, kalau kita merujuk pada kegagalan pasar bebas, jadi pasar bebas ini adalah kita bisa memproduksi seenak mungkin, kemudian dengan mempertimbangkan demand tentu saja, namun kegagalan dari pasar bebas ini prinsipnya terjadi jika barang yang diproduksi atau yang dikonsumsi menjadi tidak optimal. Tidak optimal di sini jika barang yang ada di pasar terlalu banyak, ataupun terlalu sedikit sehingga tidak bisa dikonsumsi dengan optimal, ini juga termasuk pada kegagalan dari pasar industri bebas. Nah, pasar industri bebas ini juga ada satu istilah yang ini sangat menarik untuk kita pelajari dan nanti kita kaitkan dengan lingkungan. Yang pertama adalah eksternalitas negatif. Ini adalah satu fenomena di mana dampak produksi yang terjadi itu akan berakibat negatif dan ini terjadi jika suatu transaksi nantinya dengan tidak mempertimbangkan dampak-dampak sosial. Dampak sosial yang dimaksud di sini adalah dampak-dampak selain dari ongkos produksi itu. Jadi contoh misalnya kalau ongkos produksi tentu saja misalnya pembelian raw material, kemudian pembayaran buruh, sarana prasarana, perizinan, ini merupakan adalah dampak private. Nanti akan kita bahas ada yang dinamakan margin private cost atau MPC, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah,
Tidak hanya kalau kita memproduksi atau mengembangkan suatu perekonomian hanya berdasarkan pada industrialisasi, memproduksi dengan mempertimbangkan demand, maka kita akan mengalami satu fenomena di mana eksternalitas negatif ini tidak diperhitungkan. Intinya begini, kalau kita memproduksi, maka harus tidak boleh mempertimbangkan hanya keuntungan secara ekonomi atau finansial saja. Namun kita juga harus mempertimbangkan dampak dari sosial, lingkungan, kesehatan maupun yang lainnya. Lah ini akan mempengaruhi cost dari yang akan kita hitung gitu nantinya. Nah, eksternalitas negatif ini dapat digambarkan menjadi satu grafik seperti yang ada di kanan ini. Mari kita coba analisis dari yang kanan ini. Yang pertama adalah pada cost atau price atau harga di sini, ini adalah Y-aksis. Kemudian yang X-aksis adalah kuantiti dari suatu barang atau jasa yang biasanya akan diproduksi oleh industri. Nah, pada konteks itu, ini yang merah, yang garis merah ini adalah demand biasanya atau permintaan dari pasar, di mana permintaan ini kalau dia semakin teori ekonomi semakin kecil kuantitinya, maka nanti price-nya juga akan semakin tinggi. Namun jika kuantiti semakin banyak, maka price menjadi rendah. Dan ini kita sebut sebagai demand atau nanti D sama dengan MP. Istilah ini bermacam-macam, ada yang hanya menyebutkan MP saja atau marginal benefit. Nah, di MSB, marginal benefit ini adalah eh, permintaan dari suatu pasar. Kemudian yang perlu kita pahami lagi adalah pada di sini nanti akan muncul yang namanya supply. Nah, supply ini adalah yang berwarna biru ini ya. Nanti untuk yang biru tua ini kita bicarakan terakhir, kita membicarakan tentang MPC atau marginal private cost, di mana marginal private cost ini adalah suatu biaya yang harus dikeluarkan untuk private cost, yaitu misalnya raw material, buruh, yang ini, kemudian sarana dan prasarana, dan ini adalah nanti equilibrium dari market cost atau supply dan demand ini adalah ada yang beberapa yang menyebutkan QM, ada yang menyebutkan Q free market, quantity free market, dan yang lain. Tapi pada prinsipnya ini adalah suatu harga di mana atau price atau harga barang di mana supply dan demand itu terjadi titik equilibrium. Ini adalah yang A. Nah, pada prinsipnya proses ini tidak mempertimbangkan contoh misalnya kalau ini adalah produksi misalnya gas alam gitu ya atau produksi apapun, maka gas alam di sini dia betul-betul hanya menghitung misalnya mendatangkan batu bara, kemudian mendatangkan membayar buruh, membayar sewa lahan dan yang lainnya tanpa mempertimbangkan cost lain atau biaya-biaya yang lain. Nah, untuk itu dikenal ada satu, yang pertama adalah external cost. Jadi ini terdapat, ini kalau kita naikkan di sini, maka ada meningkatkan price di sini adalah external cost. Apa yang dimaksud external cost? External cost ini adalah suatu biaya-biaya selain dari biaya dasar atau PC atau private cost, di mana external cost ini adalah biaya-biaya untuk social cost-nya, yaitu kerusakan lingkungannya dihitung, kemudian kerusakan kesehatan, dampak kesehatan sosial dan yang lainnya dihitung, budaya dan yang lain semuanya bisa dihitung di sini. Karena pada prinsipnya suatu aktivitas industri itu akan berpengaruh kepada lingkungan berupa misalnya polusi udara,
polusi misalnya air, polusi tanah, munculnya kemudian polutan, menghasilkan dampak kesehatan, dan yang lain, ini harus juga dihitung. Nah, penghitungan ini maka akan memunculkan external cost, sehingga biaya ini harus ada naik. Jadi pertimbangan cost-nya, private, buruh, dan yang lain ini juga akan ikut naik ya, private cost-nya. Sehingga akan muncul di sini satu grafik yang kedua, marginal social cost, di mana pada marginal social cost ini adalah suatu biaya total cost yang mempertimbangkan MPC plus lingkungan cost, kesehatan, dan juga budaya misalnya, dan yang lainnya ya. Jadi ini adalah cost tambahan di mana suatu barang atau jasa itu diproduksi atau diindustrialisasikan. Nah, sehingga nanti akan muncul equilibrium baru di mana social efisiensi atau HSE ini adalah kuantitas produksi atau harga yang harus bisa dikeluarkan, harga dari suatu komoditas, sehingga di sini meningkatkan price-nya. Jadi B ini price-nya akan naik tentu saja. Kalau kita mempertimbangkan social cost atau kerusakan lingkungan, kerusakan kesehatan, dan yang lain, tentu saja produk ini akan menghasilkan cost-nya menjadi naik. Ya. Namun ini adalah pertimbangan terbaik jika kita ingin tidak hanya peningkatan ekonomi saja atau growth, economical growth saja, namun kita mempertimbangkan kerusakan dari suatu lingkungan, kerusakan kesehatan, atau bahkan kerusakan dari suatu budaya. Nah, namun di sini mengharuskan kita produksinya akhirnya menjadi lebih kecil. Nah, ini nanti akan muncul di sini bahwa perpotongan antara free market di sini mengharuskan kita supaya menghasilkan kuantitas yang tinggi, maka akan ada di sini dan ada yang di sini. Lah, disinilah terjadi defek kesejahteraan, di mana yang segitiga ini antara A, B, dan C di sini misalnya, maka pada daerah ini adalah daerah di mana sesuatu harga peningkatan ekonomi ini harus dipertimbangkan. Karena contoh misalnya kita menginginkan kuantitas, karena kuantitas tinggi tentu saja keuntungan pabrik menjadi lebih tinggi, namun coba kita lihat dari sini, maka misalnya kuantitas yang kita inginkan seperti kuantitas yang kita produksi dengan cara MPC atau tidak mempertimbangkan cost sosial dan lingkungan, maka nanti akan dihasilkan titik equilibrium pertemuannya ada di titik ini. Namun coba kita lihat price-nya menjadi sangat tinggi, ada di sini nanti kalau kita temukan equilibriumnya, price-nya. Sehingga tentu saja untuk kasus ini kita menginginkan suatu price sosial yang di sini adalah lingkungan, kesehatan, budaya, dan lainnya itu juga diperhitungkan, namun mampu menghasilkan suatu kuantitas barang jasa yang juga tinggi. Sehingga kita ada perhitungan, kalau di sini mungkin terlalu price-nya tinggi, dan tapi kuantitas produk yang diproduksi itu tinggi, ini diinginkan oleh perusahaan, namun price tinggi ini tidak akan mampu bersaing di pasar. Sehingga kita harus menemukan equilibrium antara price dan juga antara quantity, namun kita harus mempertimbangkan MSC atau marginal social cost-nya ini seberapa jauh. Yang tidak kita inginkan adalah jika A ini maka quantity menjadi tinggi, namun cost sosial di sini adalah lingkungan misalnya, kesehatan misalnya, itu tidak dipertimbangkan, tentu ini tidak kita inginkan. Dan yang kedua adalah price-nya agak naik sedikit, namun kita sudah pertimbangkan ada social cost-nya, namun kuantitasnya rendah. Nah, pada disinilah sebenarnya kita ingin mencari
equilibrium dari pertemuan seberapa kita ingin menghasilkan produk dan seberapa jauh kita mempertimbangkan social cost. Ini adalah tantangan bersama untuk menghasilkan suatu industrialisasi pengembangan ekonomi dengan tanpa melupakan kaidah-kaidah lingkungan, kesehatan, dan juga budaya. Nah, ini yang menjadi tantangan bersama bahwa eksternalitas negatif ini menjadi pertimbangan untuk melakukan industrialisasi di masa depan. Sehingga jawaban dari solusi populasi yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan pangan yang mungkin menjadi lebih banyak. Namun kalau kita lihat fenomena saat ini, justru lahan-lahan pertanian ini menjadi sangat berkurang karena proses industrialisasi dan urbanisasi. Misalnya ekonomi cenderung melambat karena tidak hanya kalau kasus sekarang mungkin kita bisa menyalahkan COVID, namun pada prinsipnya sebenarnya adalah pada penurunan kapasitas lingkungan dalam mendukung peningkatan ekonomi secara umum, gitu ya. Kemudian dan lingkungan ini juga perlu untuk dipertimbangkan, sehingga prinsip-prinsip dari peningkatan ekonomi atau pengembangan ekonomi dengan sustainabilitas lingkungan, ekologi, dan juga peningkatan kesejahteraan sosial ini perlu untuk dipertimbangkan dengan tanpa ada yang di nomor 2 atau nomor 3 kan. Jadi semuanya ini adalah penting dan krusial. Mungkin ini untuk pengantar minggu depan, karena minggu depan kita akan mempelajari tentang seberapa jauh potensi dari kerusakan lingkungan dan apakah memungkinkan lingkungan yang ada saat ini untuk bisa mendukung pola konsumsi dan ini pangan di Indonesia. Karena kita lihat sebenarnya pangan ini menjadi isu yang paling penting pada konteks lingkungan, karena keamanan pangan ini menjadi sangat atau ketahanan pangan ini menjadi isu yang paling salah satu adalah yang paling penting di Indonesia karena salah satu indikatornya adalah juga terjadi kerusakan lingkungan. Sehingga ini memang sudah waktunya sebenarnya libur ya akhir tahun, namun tentu saja masih ada sedikit mungkin tugas yang harus dikerjakan untuk menuju pada pertemuan yang terakhir kedua. Mungkin nanti akan dilakukan juga secara asinkron, yang pada prinsipnya adalah seluruh mahasiswa di sini untuk bisa mereview satu paper. Jadi ini paper review ya, kita mereview satu paper saja, tidak membuat review dengan mengumpulkan beberapa paper. Jadi hanya mereview satu paper yang Bapak Ibu temukan tentang pendekatan bioteknologi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan pangan. Dan minimal 1000 kata, namun tentu saja tidak termasuk nama ataupun NIM. Jadi untuk program studi tidak perlu. Jadi program studinya sudah kita tahu bersama ya PDIL. Kemudian isi review yang harus dituliskan pada tugasnya adalah permasalahan dasar dari suatu permasalahan yang diangkat oleh penulis atau peneliti yang mempublish artikel itu. Kemudian ide dan konsep dasar penyelesaian masalahnya yang ditawarkan oleh peneliti itu apa, kemudian proyeksi atau potensi keberhasilan dari pekerjaan yang di artikel itu seperti apa. Apakah dia sangat menjanjikan untuk menyelesaikan pada permasalahan tertentu untuk lingkungan dan pangan, ini silahkan untuk ditambahkan dan ditulis untuk bisa mengkayakan pengetahuan Bapak Ibu tentang pendekatan bioteknologi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan maupun pangan. Dikumpulkan nanti ke koordinatornya sehingga tidak satu persatu nanti mengumpulkan ke saya, namun ke koordinatornya saja, silakan menunjuk koordinator kalau memang belum ada, kemudian nanti di zip dan koordinator itu mengirimkan ke email yang ada di slide ini. Kemudian deadline-nya saya kira masih banyak waktu dan ini kalau mungkin difokuskan mungkin 1 jam sudah selesai untuk menulis tugasnya. Namun deadline-nya masih
agak longgar pada 4 Januari 2021 pukul 12 siang ini harus sudah dikumpulkan ke saya. Demikian mungkin untuk pertemuan pertama kita untuk perkuliahan prinsip-prinsip ekologi dan lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.